Assalamualaikum, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen kelas B semester 2, mata kuliah Pendidikan Inklusif dengan dosen pengampu Ibu Yanti YE Sole MPD. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik mendesain perencanaan program pendidikan inklusif. Saya atas nama Terencenawa NIM 103-2022-0046 sebagai moderator. Kepada teman saya yang membawa materi, saya persilakan. Saya atas nama Damar Salamani sebagai pemateri pertama NIM 103-2022-0047. Pendahuluan, pendidikan merupakan hak dasar setiap orang. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat dinikmati oleh setiap orang, tanpa terkecuali. Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan universal merupakan sebuah tantangan. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan universal, maka ada 4 komponen yang penting digarisbawahi, yaitu yang pertama, non-diskriminatif, yang kedua, kepentingan terbaik anak, yang ketiga, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, dan yang keempat, menghargai pendapat anak. Inklusif dipandang sebagai proses yang diarahkan dan merespon adanya kebutuhan peserta didik yang beragam dengan meningkatkan partisipasi dalam belajar, kegiatan budaya dan komunitas, dan mengurangi eksklusi dalam pendidikan. Inklusif mencakup perubahan dan memodifikasi isi, pendekatan, struktur, dan strategi dengan misi utamanya mengakomodasi semua anak berusia sekolah yang menjadi tanggung jawab sistem pendidikan reguler untuk mendidik mereka. Pendidikan inklusif diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berspektrum sangat luas dalam setting pendidikan formal dan informal, dan tidak sekedar mengintegrasikan anak-anak yang terpinggirkan dalam pendidikan mainstream. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar memungkinkan baik guru maupun siswa merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggap sebagai masalah. Saya pemateri kedua atas nama Putri Angelika Rato dengan NIM 103-2022-0072. Pendidikan inklusif atau sekolah dengan orientasi inklusif adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi sikap diskriminatif, membuat masyarakat terbuka, membangun masyarakat inklusif, dan membuka kesempatan pendidikan untuk semua. Lebih lanjut, menyiapkan pendidikan yang efektif pada semua siswa dan meningkatkan efisien biaya masuk sekolah. Agar pendidikan inklusif terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, perlu ada beberapa prakondisi sekurang-kurangnya. Yang pertama, ada pemahaman konsep pendidikan inklusif yang benar. Yang kedua, ada penerimaan tentang pendidikan inklusif oleh warga sebagai strategi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi ABK. Yang ketiga, guru memiliki kompetensi menangani dan mengajar ABK. Yang keempat, tersedia sumber-sumber dukungan di sekitar sekolah. Dan yang terakhir, mendapat dukungan warga sekolah dan masyarakat sebagainya. Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusif adalah satu komunitas yang koheresi, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Untuk itu, Sponselin Suparno 2001 mengemukakan beberapa profil pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu
Yang pertama, pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Yang ketiga, pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Dan yang terakhir, pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Saya pemateri ketiga atas nama Treni Bumau dengan NIM 103-2022-0060. Desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengolahan status yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Yang kedua, metode. Penelitian dilaksanakan di 10 sekolah dasar SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bandung yang terdiri dari 5 SD negeri dan 5 SD swasta. Penetapan sekolah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekolah tersebut sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya 5 tahun dan sampai penelitian ini dilaksanakan memiliki sejumlah ABK. Kondisi tersebut diharapkan akan memberikan gambaran dan dapat terpenuhnya kebutuhan penggalian data yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan desain pembelajaran yang inklusif. Saya pemateri 4 atas nama Desri Selajana Nailius dengan NIM 103-2022-0061. Hasil penelitian, masalah utama yang pertama, bagaimanakah pengetahuan, sikap, dan penerimaan guru SD terhadap pendidikan inklusif. Yang kedua, bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh guru-guru SD dalam mengerjakan ABK di kelas dilakukan oleh guru-guru di SD dalam mengajarkan ABK. Yang ketiga, bagaimanakah desain pembelajaran bagi ABK di kelas inklusif. Berdasarkan masalah penelitian tersebut, hasil penelitian ini dijadikan sebagai berikut. A. Pengetahuan, sikap, dan penerimaan guru SD tentang pendidikan inklusif. Yang pertama, pengetahuan guru SD tentang pendidikan inklusif. Sebagai besar guru SD mengetahui tentang pendidikan inklusif merupakan kata lain dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus yang dikenal sebagai sekolah luar biasa SLB, yaitu sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak yang dengan pengadaan disabilitas. Saya pemateri kelima atas nama Clarita Ramta Khalidi, NIM 103-2022-0040. 2. Sikap guru SD terhadap pendidikan inklusif. Sikap guru terhadap pendidikan inklusif dibedakan berdasarkan objek sikapnya, yaitu yang pertama, konsep pendidikan inklusif, yang kedua, pelaksanaan pendidikan inklusif, dan yang ketiga, kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang ketiga, penerimaan guru SD tentang pendidikan inklusif. Secara garis besar, guru SD menyatakan
dapat menerima penerapan pendidikan inklusif sebagai upaya untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi ABK. Alasan penerimaan yang sering disampaikan guru terkait dengan hak untuk memperoleh pendidikan bagi ABK. Di samping itu, ada sebagian guru yang merasa kasihan dan sewajarnya kalau mereka harus memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dapat dilakukan. Saya pemateri yang ke-6 atas nama Fitri Nurfitwati Nisa dengan NIM 103/2022-0051. B. Upaya yang telah dilakukan oleh guru SD dalam pembelajaran ABK. Secara alami, pada umumnya guru SD telah melakukan pembelajaran pada ABK bersama-sama dengan anak pada umumnya di kelas berdasarkan naluri dan intuisinya. Hal ini dilakukan khususnya oleh guru-guru yang belum sama sekali mendapatkan pelatihan tentang kompetensi pengajaran pada anak penyandang disabilitas. Yang berikut C. Desain pembelajaran bagi ABK di kelas inklusif. Yang pertama, hasil studi literatur. Desain pembelajaran sering dikenal dengan istilah rancangan instruksional atau rancangan pembelajaran. Menurut Gentry dalam Prawiradilaga 2007, desain pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajarannya, strategi, teknik, dan media agar tujuan umum tercapai. Sementara itu, menurut Regelut Prawiradilaga 2007, desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Saya pemateri ke-7 atas nama Martinus Nabuasa dengan NIM 103/2022-0052. Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai desain pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah suatu rancangan keseluruhan pembelajaran berupa rangkaian prosedur yang merupakan suatu sistem dan proses terdiri dari kegiatan analisis, desain, pengembangan. Desain pembelajaran merupakan prosedur sistematis yang lebih memperhatikan pemahaman, pengubahan, dan penerapan metode-metode pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran. Sebagaimana definisikan dalam studi literatur bahwa desain pembelajaran merupakan suatu rancangan keseluruhan pembelajaran berupa rangkaian prosedur yang merupakan suatu sistem dan proses terdiri dari kegiatan analisis, desain pembelajaran, implementasi, dan evaluasi, serta memerlukan aspek-aspek pendukungnya. Desain pembelajaran merupakan prosedur sistematis yang lebih memperhatikan pemahaman, pengubahan, dan penerapan metode-metode pembelajaran. Tunggu. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kelompok. Kepada teman saya persilakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan metode-metode apa saja yang digunakan dalam definisi literatur. Yang pertama, pendekatan kognitif. Metode ini melihat belajar literatur sebagai proses pemahaman dan peningkatan kemampuan kognitif. Yang kedua, pendekatan eksperimental. Metode ini melibatkan percobaan dan uji coba yang sistematis untuk menguji hipotesis atau teori tentang belajar literatur. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Metode ini memandang belajar literatur sebagai proses perkembangan psikologis yang kompleks. Dalam pendekatan belajar literatur melibatkan pemahaman perbedaan individual dalam memproseskan informasi, gaya belajar, motivasi, dan
pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap belajar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan. Coba kelompok jelaskan apa itu dimensi budaya, kebijakan, serta berikan contoh. Dimensi kebudayaan, kebijakan, praktek merujuk pada aspek kebudayaan yang mempengaruhi secara suatu kebijakan diterapkan dan dipraktekkan di suatu organisasi atau masyarakat. Contohnya, dimensi budaya, kebijakan, praktek dapat mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, sikap terbuka, dan kerjasama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara menilai pendidikan inklusif dan bagaimana membuat perubahan jika diperlukan. Menilai pendidikan inklusif melibatkan pengumpulan informasi dan data yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program inklusif dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menilai pendidikan inklusif dan membuat perubahan jika diperlukan. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data terkait dengan berbagai aspek pendidikan inklusif seperti partisipasi siswa, prestasi akademik, kepuasan siswa dan orang tua, tingkat dukungan yang diberikan, dan efektivitas strategi pengajaran yang digunakan. Yang kedua, analisis data. Analisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan dan pencapaian siswa, kehadiran atau partisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, evaluasi program. Evaluasi program secara keseluruhan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Yang berikut, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Libatkan guru, staf sekolah, siswa, orang tua, dan spesialis pendidikan inklusif dalam proses evaluasi. Yang berikut, identifikasi perubahan yang diperlukan. Berdasarkan analisis data dan masukan dari pemangku kepentingan, identifikasi area yang memerlukan perubahan atau peningkatan. Yang berikut, pembuatan rencana tindakan. Setelah mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, buat rencana tindakan yang jelas dan terperinci. Yang berikut, implementasi perubahan. Implementasikan rencana tindakan yang telah dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang berikut, monitor dan evaluasi. Pantau dan evaluasi perubahan yang dilakukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan bunyi pertanyaan. Dari 4 aspek penting yang disarankan oleh Sterbeck dan Taylor pada tahun 1986, itu coba jelaskan apa hubungannya dengan perencanaan dan program sekolah. Secara keseluruhan, keempat aspek ini harus diintegrasikan dengan baik dalam desain program pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pengaturan lingkungan fisik yang baik akan membantu siswa untuk fokus dan nyaman. Prosedur pengajaran materi atau isi pembelajaran yang tepat akan membantu siswa memahami materi dengan mudah, dan penggunaan alat yang adaptif akan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Hubungannya adalah agar mendukung kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kenyamanan individu-individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Baik, kami akan membaca kesimpulan dari materi kami, yaitu dalam kesimpulan ada beberapa poin penting mengenai desain perencanaan dan program sekolah pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan bahwa semua siswa termasuk siswa dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang di lingkungan sekolah inklusif. Yang kedua, perencanaan yang matang dan program sekolah pendidikan inklusif memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan siswa adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan pendidikan inklusif.
Proses ini melibatkan evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan belajar dan dukungan yang diperlukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keempat, pengembangan rencana pendukung individual atau RPI adalah strategi yang penting dalam perencanaan pendidikan inklusif. Yang kelima, peningkatan kapasitas guru dan staf sekolah dalam pendekatan inklusif sangat penting. Pelatihan ini dan pengembangan profesional yang berkelanjutan diperlukan untuk mempersiapkan guru dalam menyediakan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang keenam, lingkungan fisik dan sosial sekolah juga perlu diadaptasi untuk mendukung inklusif. Hal ini meliputi aksesibilitas fisik, penggunaan teknologi pendukung, dan menciptakan iklim yang inklusif, ramah, dan bebas dari diskriminasi. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua dalam perencanaan dan program pendidikan inklusif sangat penting. Komunikasi terbuka, kolaborasi, dan partisipasi orang tua membantu dalam merancang dukungan yang tepat dan membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga. Yang terakhir, evaluasi berkala dan pemantauan terhadap program pendidikan inklusif diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan perbaikan yang diperlukan. Dalam kesimpulan, pendidikan inklusif memerlukan perencanaan yang hati-hati, pengembangan rencana pendukung individual, peningkatan kapasitas guru, adaptasi lingkungan sekolah, keterlibatan orang tua, dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan menerapkan pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan mendukung perkembangan dan keberhasilan semua siswa. Demikian hasil presentasi kami.